Halo pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang raja tentara bayaran yang regresi saat dirinya masih menjadi bangsawan lemah tak berguna. Cerita sebelumnya diperlihatkan Gislan yang mengunjungi kelompok tentara bayaran terkenal di wilayah utara. Kemudian orang yang tampak kuat di antara mereka terus berjalan mendekat dengan Gislan yang masih saja berada di atas kuda, seakan dia menunjukkan kedudukannya yang jauh lebih tinggi dari mereka. Lalu Gislan menanyakan siapa komandan dalam grup kecil ini karena dia tak tertarik pada orang-orang rendahan. Pria ini pun tertawa karena tak menyangka kedatangan seorang bangsawan yang memiliki gangguan otak. Dia pun mengeluarkan senjatanya yang berupa rantai dengan bola besi berduri di ujungnya yang akan mampu menghancurkan kepala targetnya dengan mudah. Pria ini mencoba untuk menyerang sambil menegaskan jika saat seseorang mulai mengganggu kelompoknya maka orang itu harus siap menerima konsekuensi yang paling menyakitkan. Yang benar saja sosok ini tanpa sungkan melemparkan senjatanya ke arah Gislan yang masih berada di atas kudanya. Meski serangan itu melesat ke arahnya, tetapi Gislan tak bergeming, bahkan dia tak tertarik untuk melihat senjata itu. Akan tetapi alasan Gislan tidak bergeming bukanlah tanpa sebab, di mana saat senjata itu sedikit lagi mengenainya tiba-tiba saja sebuah tusukan merusak jalur lintasan senjata tersebut. Yang benar saja Gislan mempercayakan perlindungan dirinya kepada Gilion dan Gilion melakukan tugasnya dengan sangat baik. Para anggota Cerberius yang melihat gerakan itu tak hentinya tercengang. Pria ini tak menyangka jika pria tua di hadapannya bisa menancapkan pedangnya di sela-sela rantai senjatanya. Hal ini seharusnya hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengalaman tempur tak terhitung jumlahnya. Sementara itu Gislan sudah kehilangan kesabarannya dan dia sudah menduga jika kelompok Cerberius enggan diajak berbicara. Karena orang-orang itu tidak mau mendengar Gislan, maka dia meminta Gilion untuk mengatasinya tanpa menghabisi mereka karena Gislan membutuhkannya. Saat mendengar perintah tuannya, maka Gilion segera menarik rantai itu menggunakan seni pedang miliknya. Hal itu membuat pemiliknya mengalami akhir yang buruk dengan tangan yang terlilit pada rantai tersebut. Dengan ini orang itu dapat diterbangkan dengan mudah tanpa perlawanan. Saat senjatanya kembali maka Gilion hanya perlu melakukan beberapa gerakan untuk membelokkan benda itu. Siapa sangka Gilion tak ingin melepaskan orang sebelumnya dan dia memberinya pelajaran dengan mudah. Setelah orang itu dijatuhkan maka yang lainnya segera datang karena mereka takkan diam begitu saja walaupun orang yang datang berasal dari kaum bangsawan. Akan tetapi bagi Gilion mereka hanyalah serangga yang tak berguna dan tak penting disebabkan semua tindakan ini untuk memancing pemimpinnya. Dengan memanfaatkan rantai yang masih terlilit kepada orang sebelumnya, maka Gilion melemparkannya ke arah mereka yang datang padanya. Berkat upayanya ini, maka orang-orang itu saling bertabrakan sekaligus membuat mereka semua mundur kembali. Para anggota kelompok Cerberius yang lainnya hanya tercengang dan mereka mulai ragu untuk melawan Gilion yang tampak tidak tergoyahkan sama sekali. Tak hanya itu saja, aura yang ditimbulkan Gilion sangat pekat meskipun dia sudah lama tidak bertarung dikarenakan menghabiskan waktu merawat putrinya, tapi dia tetaplah kapten sang tentara bayaran terdahulu yang memiliki nama besar. Para anggota Cerberius serasa sangat berat untuk melangkahkan kakinya, bahkan tubuh mereka terus gemeteran saking takutnya. Beberapa saat kemudian Gislan tampak turun dari kudanya untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Dengan santai Gislan menanyakan sampai kapan orang-orang tidak tahu diri di depannya membuatnya menunggu seperti ini karena dia juga memiliki batas kesabaran. Dia tak peduli pada antek-antek Cerberius dan hanya ingin bertemu langsung dengan pemimpinnya karena dia punya hal penting yang harus dibicarakan. Di saat yang sama seseorang berjalan mendekat sambil mengatakan jika tidurnya benar-benar terganggu dan hal itu membuat perasaannya kurang bersahabat.
Saat mendengar suara orang itu, maka seluruh anggota Cerberus menunjukkan rasa hormat mereka seakan ketegangan baru saja terjadi. Sosok ini memperkenalkan dirinya sebagai Kaor sekaligus kapten tentara bayaran kelompok Cerberus dan dia cukup penasaran kenapa seorang bocah ingin bertemu dengannya. Wajah yang ditunjukkan oleh Kaor tampak bosan seakan dia tidaklah tertarik pada Gislan. Dengan santai Gislan menjawab jika dia tak punya alasan tertentu dengan hanya ingin membuat sebuah permintaan, tapi Kaor merasa cara seperti ini cukup buruk karena si bangsawan di depannya datang tapi malah menghajar bawahannya. Jika bocah di depannya benar-benar adalah seorang bangsawan, maka dia seharusnya memiliki etika yang baik seperti bangsawan lainnya. Hanya saja Gislan malah tersenyum dan meminta para Cerberus untuk mengerti karena ini adalah cara dirinya menyapa mereka dan cara paling terbaik untuk menghemat waktu adalah membuat kelompok kecil ini tunduk. Ucapan itu membuat Kaor tertawa karena bocah bangsawan di hadapannya sangatlah berani, padahal dia hanyalah tuan muda yang selalu hidup dalam kemewahan tanpa mengerti akibat dari perkataannya tersebut. Kemudian mereka berdua memasuki tenda untuk berbincang dan Koar segera meminta Gislan mengatakan permintaan besar apa yang diinginkannya sehingga harus membuat kekacauan seperti ini. Tanpa basa-basi lagi Gislan mengungkapkan jika dia menargetkan hutan besar dan hal itu mengejutkan kedua bawahan Koar. Gislan berniat untuk menyewa kelompok Cerberus untuk mengembangkan hutan monster yang terbengkalai setelah sekian lama. Para tentara mulai saling berbisik disebabkan hutan monster hanya diisi oleh monster berbahaya dan hutan itu merupakan perbatasan kediaman keluarga Perdium. Meski para pengikutnya terkejut, tapi Koar malah tertawa dan penasaran siapa bocah di hadapannya sehingga berani menyentuh hutan monster yang dihindari oleh semua orang. Tanpa perlu menyembunyikan jati dirinya, dia pun memperkenalkan dirinya dan Gislan adalah tuan muda Perdium. Kenyataan siapa dirinya membuat semua orang terdiam untuk sesaat karena mereka telah banyak mendengar rumor tentang Gislan si tak berguna. Mereka semua pun tertawa karena permintaan tidak masuk akal ini sudah sewajarnya dilakukan oleh tuan muda yang tak berguna sehingga mereka tidak perlu terlalu terkejut lagi. Lalu Koar mengatakan jika tuan muda seperti Gislan pastinya dibesarkan dengan manja dan hanya berbicara omong kosong tanpa mengetahui bahaya di dalam hutan monster dan sebaiknya dia kembali ke kasurnya yang empuk agar tidak terkuka. Bagi Koar tak ada yang perlu dibicarakan lagi dan negosiasinya sudah berakhir dan dia meminta Gislan pergi jika tidak ingin diperlakukan dengan kasar oleh para anak buahnya. Meski diusir tapi Gislan tidak bergeming dari tempatnya karena saat dia menginginkan sesuatu maka dirinya harus mendapatkannya. Kemudian Koar mendengar ucapan yang sangat buruk di mana Gislan menyebutnya sebagai penakut. Dia telah mendengar jika kelompok Cerberus cukup ahli, tapi kenyataannya rumor itu hanyalah dibesar-besarkan karena mereka semua berisi oleh pecundang yang hanya ingin mengambil tugas yang mudah. Setelah mendengar ucapan itu Koar mengangkat kedua kakinya di atas meja. Lalu menegaskan jika dirinya adalah kelompok tentara bayaran dan akan bergerak jika memiliki bayaran yang setimpal untuk misinya dan hutan monster takkan menelan biaya yang murah. Gislan hanya menanggapi ucapan itu dengan senyuman karena menganggap orang lemah hanya akan selalu membuat alasan atas ketidakberdayaannya. Untuk kesekian kalinya Gislan membuat suasana hati Koar memburuk disebabkan dia melontarkan provokasi amatiran dan dia menganggap jika bocah yang tak paham cara dunia bekerja tidak pantas dihabisi dan dia akan membiarkan Gislan pergi dengan hanya memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dibuatnya. Hanya saja Gislan adalah sosok yang takkan pulang dengan tangan kosong, bahkan dia bersedia melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya. Maka dari itu dia memiliki ide menarik yang bisa mempersingkat pembicaraan itu di mana dia menantangnya untuk duel. Ucapan itu sangat mengejutkan para anggota Cerberus dan Gilion sendiri karena tantangan dalam dunia tentara bayaran itu sangat berbeda. Lalu Koar menatap tajam sambil menanyakan apakah Gislan mengetahui maksud dari perkataannya.
Gislan pun tertawa karena Koar terlalu menganggapnya remeh sebagai bocah manja tanpa mengetahui kehidupan dunia luar dan dia tentu saja mengerti duel dalam dunia tentara bayaran. Duel tradisional itu telah dilakukan secara turun-temurun di antara para tentara bayaran untuk menyelesaikan sesuatu berupa perselisihan pendapat maupun perebutan kekuasaan. Saat duelnya disetujui, maka kedua partisipan akan bertarung menggunakan sebilah belati tanpa mana diiringi lengan mereka yang diikat bersama. Mereka juga akan dikelilingi lingkaran yang merupakan batasan dalam pertarungan untuk memberikan gerak ruang terbatas, dan bagi mereka yang meninggalkan lingkaran, maka akan dianggap kalah. Pertarungan ini murni duel dalam keahlian murni, tanpa mana, dan terdapat banyak kasus yang baik menang maupun yang kalah akan mati bersama disebabkan luka fatal yang tak terhindarkan dalam duel dengan ruang terbatas. Gislan menegaskan jika yang kalah harus mengakui kekalahannya sekaligus mengikuti perintah pemenang, dengan kata lain yang kalah akan jadi anjing sang pemenang. Siapapun tahu cara ini adalah yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Di sisi lain Gilion berkeringat akan keputusan tuannya dan dia tak pernah menduga jika orang yang diikutinya memiliki mental seperti ini, tapi semua itu akan berakhir jika dirinya kalah dan Koar pasti takkan menolak duel disebabkan kehormatannya akan ternodai. Terlihat Koar yang tersenyum akan bocah menarik di hadapannya yang mencoba menggali kuburannya sendiri. Selama ini dia belum pernah bertemu dengan bangsawan yang berjiwa kesatria, bahkan berani melakukan hal kotor demi mendapatkan keinginannya. Sebagai pemimpin Cerberius, maka dia akan menerima duel dengan senang hati dan akan menunjukkan betapa mengerikannya dunia tentara bayaran. Tanpa basa-basi duel pun akan segera dimulai dengan tangan mereka berdua yang sudah terikat. Kemudian keduanya diberikan sebuah belati diiringi teriakan sorakan semua orang di sana. Di sana Gilion hanya mengamati dan kali ini dia harus percaya pada tuan mudanya karena dia bukanlah sosok yang akan melakukan sesuatu tanpa percaya diri pada kemampuannya. Koar mengingatkan jika melarikan diri pun sudah terlambat dan dia cukup terkesan karena bocah di depannya memiliki trik yang bisa menyembunyikan rasa takutnya padahal dia adalah bangsawan. Kemudian Koar mencoba menjahilinya dengan menariknya. Di sela itu dia memberitahu jika dirinya sudah melakukan hal seperti ini sebanyak 5 kali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai bos Cerberius. Semua orang terus menertawakan Gislan seakan dia adalah tikus kecil yang sudah terperangkap. Di tengah tawa itu tiba-tiba saja Gislan menarik tangan Koar hingga tubuhnya tergoyahkan. Lalu dia mengatakan hal yang lebih mengejutkan di mana dirinya sudah melakukan duel konyol ini sebanyak ratusan kali.